Oke, kita cek di sini. Soal yang satu ini adalah simpulan. Yang paling tepat dia dari bacaan di atas adalah, ingat ya, kalau simpulan kita harus pakai teknik apa? Skimming ya. Teknik skimming itu adalah teknik membaca keseluruhan teks. Membaca keseluruhan teks ya. Kenapa sih harus dibaca keseluruhan? Nggak boleh lihat dari keyword aja, supaya apa yang disimpulkan itu tidak mispersepsi, yang hanya diambil dari satu kalimat atau dua kalimat aja. Tapi yang namanya kesimpulan, kalau ini ada dua paragraf, paragraf satu dan paragraf dua, maka kesimpulan itu harus mewakili kedua paragraf ini. Nggak boleh hanya mewakili satu paragraf aja. Gitu, makanya kenapa kita harus pakai teknik skimming supaya tidak terjadi mispersepsi atau kesalahpahaman dalam menyimpulkan isi teks gitu ya. Oke, kita baca dulu. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Lebih dari 90% lapangan kerja di Indonesia diserap oleh sektor ini. UMKM juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal karena produk-produknya langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, UMKM menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan akses terhadap modal. Banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank karena tidak memiliki jaminan atau laporan keuangan yang memadai. Kondisi ini membuat usaha mereka sulit berkembang. Oke, yang kedua, selain itu, UMKM juga menghadapi tantangan dalam hal pemasaran. Tadi tantangannya itu adalah modal, sekarang pemasaran. Di era digital, pelaku usaha yang tidak bisa memanfaatkan teknologi akan tertinggal. Produk mereka kalah bersaing dengan produk yang sudah dipasarkan secara online. Pemerintah dan swasta berusaha memberikan solusi seperti program kredit usaha rakyat atau KUR, pelatihan digital marketing, dan pendampingan bisnis. Namun, keberhasilan program ini tetap bergantung pada kemauan pelaku UMKM untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, penguatan UMKM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, swasta, dan juga pelaku usaha itu sendiri dengan kerjasama dan inovasi. UMKM dapat menjadi kekuatan utama dalam menghadapi persaingan global. Oke, di paragraf satu dibahas tentang pernyataan umum tentang UMKM-nya dan tantangannya gitu ya. Salah satunya adalah eh, akses terhadap modal. Terus yang keduanya ditambah lagi, tantangan yang keduanya adalah hal mengenai pemasarannya gitu di era digital. Sekarang banyak banget persaingan UMKM, tapi banyak juga yang nggak bisa bersaing. Kenapa? Karena mereka gagap teknologi atau tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Oke, kita lihat simpulan yang tepatnya yang mana. Yang A, UMKM dapat berkembang hanya dengan bantuan pemerintah. No ya, disebutkan di paragraf terakhir, yaitu bukan tanggung jawab pemerintah aja, tapi juga masyarakat, swasta, dan juga pelaku usaha itu sendiri. Tantangan utama UMKM adalah hanya permodalan, enggak ya, ada pemasaran. UMKM bisa maju jika semua pihak bekerja sama dan pelaku usaha mau beradaptasi. Of course, betul ya ini. Persaingan global tidak berpengaruh pada UMKM di Indonesia. No, pemasaran digital tidak terlalu penting juga enggak ya, justru sangat penting. Jadi jawaban yang paling tepatnya adalah yang C. Oke, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.